Malam ini, hujan turun seolah menertawakan nasibku. Gemericik air yang deras di luar sana kalah oleh suara tawa manja seorang wanita dari kamar utama kami. Kamar yang seharusnya menjadi tempatku beristirahat, kini diisi oleh dia. Riana, wanita simpanan Mas Dimas, suamiku. Cepat pindah. Riana mau istirahat, dia tidak suka ada aura negatif di rumah ini, bentak Mas Dimas dari ambang pintu. Aku menelan ludah, menahan air mata yang mendesak keluar. Tapi, Mas, tapi apa? Kamu mau melawan? Sadar diri, Ranti. Kamu itu istri yang gagal. Kamu cuma bisa memberiku anak cacat. Anak lumpuh. Hati ini seperti diremas. Aku segera memeluk Banyu, putra semata wayang kami yang berusia 6 tahun. Tubuhnya terkulai di pangkuanku, kakinya tak mampu menopang tubuhnya sendiri. Banyu menatapku dengan mata polosnya, seolah bertanya mengapa ayah membentak ibu lagi. Lihat. Mas Dimas menunjuk Banyu dengan dagunya, tatapannya penuh kebencian. Karena dia. Karena anak pembawa sial ini, harga diriku hancur. Aku malu. Malu punya keturunan tidak normal seperti dia. Setiap kata adalah sayatan. Inikah pria yang dulu berjanji akan menjagaku seumur hidup? Dengan tangan gemetar, aku menggendong Banyu di punggungku. Selimut tipis dan bantal bututku samtukan. Kita ke belakang ya, nak, bisikku lirih. Tujuan kami adalah gudang di belakang rumah. Ruangan sempit berukuran 2 kali 3 meter, pengap, penuh barang bekas, dan berbau debu. Inilah kamar kami setiap kali Riana datang menginap. Dan dia semakin sering datang. Mas Dimas membawanya pulang secara terang-terangan, memamerkan kehamilannya yang mulai membuncit, seolah itu adalah piala kemenangan atas kegagalanku. Aku merebahkan Banyu di atas kasur lipat tipis yang kami gelar di antara tumpukan kardus. Nyamuk mulai berpesta di kulit kami. Ibu dingin, lirih Banyu, menggosok-gosokkan kedua lengannya. Aku segera membungkusnya dengan selimut. Tidur ya, sayang. Besok pagi ibu buatkan bubur hangat. Banyu mengangguk pelan. Tak lama kemudian, napasnya teratur. Hanya aku yang terjaga, mendengarkan derit ranjang dan tawa cekikikan dari kamar utama. Mereka bercinta di atas penderitaanku. Sudah setahun ini hidupku seperti di neraka. Sejak Banyu divonis lumpuh permanen pasca demam tinggi, sikap Mas Dimas berubah total. Dia tak pernah lagi menyentuhku. Dia tak pernah lagi memberi nafkah sepeser pun. Buat apa aku beri makan wanita yang memberiku keturunan memalukan, begitu katanya setiap kali aku mencoba meminta uang belanja. Dia cuma merendahkan harga diriku. Untuk bertahan hidup, aku diam-diam mengambil pekerjaan menjahit dari Bu Lastri, tetangga kami yang punya toko kelontong sekaligus menerima order jahitan. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras dan obat pereda nyeri untuk Banyu. Aku memandang wajah tidur Banyu yang damai. Wajah inilah satu-satunya alasanku untuk tetap bernapas. Tuhan, kuatkan aku. Demi anakku. 3 hari Riana menginap. 3 hari pula aku dan Banyu hidup di gudang. Mas Dimas bahkan tak menoleh sedikit pun pada kami. Dia sibuk mengantar Riana belanja, membelikannya makanan enak, sementara aku dan Banyu hanya makan nasi dengan garam. Hingga di hari keempat, pagi-pagi sekali, aku terbangun oleh suara pintu mobil yang ditutup. Aku mengintip dari jendela gudang yang kotor. Mas Dimas memasukkan 2 koper besar ke dalam bagasi mobilnya. Riana, dengan perut buncitnya, memegang lengan Mas Dimas dengan manja. Mereka tampak seperti pasangan bahagia yang akan pergi berlibur. Aku merasakan firasat buruk. Mas Dimas masuk ke mobil, menyalakannya. Aku berlari keluar dari gudang, masih dengan daster kusam, menggedor kaca jendelanya. Banyuku tinggal sebentar di dalam. Mas Dimas, mau kemana? Mas Dimas membuka kacanya sedikit. Wajahnya dingin tak berperasaan. Aku pergi. Aku akan memulai hidup baru dengan Riana di kota. Anak yang dia kandung ini adalah masa depanku. Anak yang sehat, yang normal. Tidak seperti anakmu. Mas, jangan, Mas. Terus aku sama Banyu bagaimana? Raungku, tak peduli lagi pada harga diri. Itu urusanmu, bentaknya. Urus saja anak lumpuhmu itu. Aku sudah muak. Jangan pernah cari aku lagi.
Dia menutup kaca mobilnya rapat-rapat. Riana di kursi penumpang menatapku dengan senyum kemenangan yang menghina. Mobil itu melaju kencang, meninggalkan aku yang tersungkur di jalanan becek sisa hujan semalam. Dia kabur. Dia benar-benar meninggalkan kami. Tanpa pamit, tanpa pesan, tanpa sepeser pun uang. Duniaku runtuh. Tapi saat aku mendengar panggilan lirih Banyu dari dalam gudang, aku tahu aku tidak boleh runtuh. Aku harus bangkit. Demi dia, keheningan setelah mobil Mas Dimas menghilang terasa lebih memekakkan telinga daripada semua bentakannya selama ini. Rumah kecil yang kami sewa terasa kosong melompong. Hanya ada aku dan Banyu yang menatapku dengan bingung dari pintu gudang. Ibu, ayah pergi kerja, ya? Tanyanya polos. Aku tak sanggup berkata jujur. Aku hanya tersenyum, senyum paling palsu yang pernah kuciptakan, lalu menggendongnya masuk ke kamar utama. Iya, sayang, ayah kerja di kota. Sekarang, ini kamar kita lagi. Kamar itu masih menyisakan aroma parfum Riana yang menyengat. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mengganti semua sprei, membuka jendela lebar-lebar, membuang semua jejak perempuan itu. Rumah ini harus bersih dari energi mereka. Hari pertama adalah yang terberat. Tak ada uang sepeser pun yang ditinggalkan Mas Dimas. Di dompetku hanya ada Rp50.000, sisa upah jahitan dari Bu Lastri minggu lalu. Cukup untuk beras dan telur untuk 3 hari. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah kering. Yang ada hanya tekad. Besoknya, pagi-pagi sekali, aku menggendong Banyu di punggung. Aku mengunci rumah dan berjalan cepat ke toko Bu Lastri. Bu, sapaku, berusaha terdengar normal. Bu Lastri, wanita parubaya pemilik toko kelontong yang juga merangkap sebagai pangkalan order jahitan, menatapku dengan iba. Dimas, pergi? Aku hanya mengangguk. Bibirku keluh. Sudah ibu duga? Desahnya. Laki-laki tak bertanggung jawab. Lalu, kamu bagaimana, Ranti? Mau pulang kampung? Aku menggeleng cepat. Saya tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Saya mau tetap di sini. Bu, tolong beri saya pekerjaan. Apa saja. Permak celana, pasang kancing, jahit taplak, apa saja saya kerjakan. Saya butuh uang untuk Banyu. Bu Lastri terdiam sejenak, menatap Banyu yang bersandar di punggungku. Mesin jahit ibu yang di belakang jarang terpakai. Kamu bisa pakai itu? Bawa Banyu ke sini setiap hari, biar dia main di dalam selagi kamu kerja. Soal upah, kita bicarakan perpotong. Rasa syukur membuncah di dadaku. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Maka dimulailah rutinitasku. Setiap hari, setelah memandikan dan menyuapi Banyu, aku akan menggendongnya ke toko Bu Lastri. Aku akan duduk di depan mesin jahit tua itu, dari pagi hingga toko tutup. Tanganku tanpa henti menggunting kain, memasukkan benang, dan menginjak pedal mesin. Banyu akan duduk di tikar kecil di sebelahku, terkadang menggambar di buku bekas, terkadang hanya menatapku bekerja. Hati ini sakit melihatnya tak bisa berlari seperti anak lain, tapi justru tatapan matanya lah yang membuat jarum di tanganku terus bergerak. Bulan-bulan pertama, uang yang terkumpul hanya cukup untuk makan dan membayar sewa rumah kontrakan kami yang sempit. Setiap malam, setelah Banyu tidur, aku akan memijat kakinya yang kaku. Aku tak putus asa. Aku teringat sebuah klinik fisioterapi gratis di puskesmas kecamatan. Setiap hari Rabu, aku akan izin pada Bu Lastri. Aku akan membawa Banyu naik angkot ke puskesmas. Di sana, Banyu akan dilatih oleh terapis. Mereka mengajariku gerakan-gerakan yang harus kulakukan di rumah. Jangan menyerah, Bu Ranti, kata Bu terapis. Ototnya masih merespon. Pelan-pelan, tapi harus rutin. Rutin. Itulah kuncinya. Setiap pagi sebelum bekerja, dan setiap malam sebelum tidur, aku tak pernah absen melatih Banyu. Aku meregangkan kakinya, memijatnya, dan menyemangatinya untuk mencoba menggerakkan jari-jarinya. Itu adalah perjuangan yang melelahkan. Ketika Banyu berusia 7 tahun, aku dihadapkan pada kebimbangan baru. Sekolah. Anak-anak sebayanya sudah masuk SD. Banyu hanya bisa terbaring. Ibu, Banyu mau sekolah, katanya suatu hari. Aku membulatkan tekad.
Dengan tabungan yang kukumpulkan sedikit demi sedikit, aku mendaftarkan Banyu ke SLB, sekolah luar biasa, yang letaknya cukup jauh di pinggir kota. Biayanya tidak murah untuk ukuranku, tapi aku rela mengurangi porsi makanku sendiri demi Banyu. Jahitanku semakin banyak. Pelanggan Bu Lastri menyukai hasil kerjaku yang rapi dan teliti. Jahitan Mbak Ranti halus sekali, puji mereka. Kabar dari mulut ke mulut menyebar. Suatu hari, seorang guru dari sekolah setempat datang menemuiku. Mbak Ranti, saya dengar jahitan kebaya Mbak bagus. Saya ada bahan brokat, bisa tolong buatkan untuk wisuda anak saya. Itu adalah order besar pertamaku. Bukan lagi permak, tapi membuat baju dari nol. Aku gugup, tapi aku menerimanya. 3 hari 3 malam aku lembur, memastikan setiap jahitan dan payet terpasang sempurna. Ketika kebaya itu selesai dan diambil, si ibu guru itu terperangah. Mbak Ranti, ini jauh lebih bagus dari yang saya bayangkan. Ini seperti jahitan butik mahal. Dia membayarku 2 kali lipat dari harga yang kuminta. Ini bonus buat kerja keras Mbak. Nanti saya akan rekomendasikan ke teman-teman saya. Itulah titik baliknya. Satu persatu, pesanan pribadi mulai berdatangan. Bukan lagi lewat Bu Lastri, tapi langsung kepadaku. Pesanan seragam arisan, baju pengiring pengantin, hingga kebaya wisuda. Aku mulai berani membeli mesin jahit bekas yang lebih modern. Bu Lastri mengizinkanku menggunakan teras depan tokonya sebagai ruang pamer, kecil-kecilan. Aku masih bekerja di tempat Bu Lastri, tapi kini aku adalah mitranya, bukan sekadar buruhnya. 1 tahun setelah Mas Dimas pergi, aku sudah memiliki beberapa pelanggan tetap. Tabunganku mulai terisi. Dan yang terpenting, suatu sore, keajaiban kecil itu terjadi. Ibu lihat? Aku menoleh dari mesin jahitku. Banyu, yang sedang bersandar di dinding, berusaha menggerakkan jari-jari kakinya. Sedikit, hanya kedutan kecil. Tapi itu adalah gerakan. Aku berlari dan memeluknya. Kamu bisa, Nak. Kamu bisa? Malam itu, aku bersumpah. Aku bukan hanya akan menyembuhkan Banyu. Aku akan membangun istanaku sendiri. Aku akan sukses. Dan Banyu akan berjalan di sampingku. Waktu bergulir tanpa ampun, namun bagi kami, waktu adalah sahabat. Setiap detik yang berlalu adalah satu langkah menjauh dari gudang pengap itu. 2 tahun sejak Mas Dimas pergi, 2 tahun pula aku dan Banyu berjuang bersama. Order jahitan kebaya brokat dari ibu guru itu menjadi pembuka rezeki yang tak terduga. Namaku, Ranti si penjahit halus, mulai dikenal di seantero kota kecil kami. Teras toko Bu Lastri tak lagi cukup menampung gulungan kain dan pelanggan yang datang. Ranti, ujar Bu Lastri suatu sore, kamu harus cari tempat sendiri. Jahitanmu itu sudah kelas butik, bukan lagi permak biasa. Ibu ikhlas. Sudah waktunya kamu terbang lebih tinggi. Ucapan Bu Lastri adalah dorongan yang kubutuhkan. Dengan tabungan yang kukumpulkan mati-matian, kusewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan utama. Hanya 1 petak, tapi bagiku, itu adalah istana. Di bagian depan, kupasang manekin dengan 2 kebaya terbaikku. Di bagian dalam, 3 mesin jahit bekerja hampir tanpa henti. Aku merekrut 2 gadis muda dari kampung sebelah untuk membantuku memotong kain dan memasang payet. Di papan nama kayu sederhana yang kupesan, kutulis nama usaha kami, Butik Harapan Bunda. Setiap rupiah yang kudapat, sebagian besar kualokasikan untuk Banyu. Perjuangan kami di ruang fisioterapi puskesmas berlanjut. Tapi kini, aku bisa menambahkannya dengan terapi privat seminggu sekali. Seorang terapis muda bernama Mas Doni datang ke rumah, membawa alat-alat latih portabel. Banyu ini pejuang, Bu Ranti, kata Mas Doni, sambil menyeka keringat di dahi Banyu setelah sesi latihan yang berat. Otot-otot kakinya merespon lebih baik dari yang saya duga. Jangan putus asa, kuncinya konsistensi. Dan Banyu, dia tidak pernah mengeluh. Dia menggigit bibirnya menahan sakit saat kakinya ditarik dan dilatih, tapi matanya menatapku, seolah berkata, aku kuat demi ibu. Di sekolahnya, Banyu adalah bintang. Keterbatasan fisiknya justru membuat pikirannya melesat tanpa batas. Dia melahap semua buku.
Gurunya di SLB sering memanggilku, bukan untuk mengeluh, tapi untuk takjub. "Bu Ranti, Banyu itu jenius," kata bu guru wali kelasnya. "Dia memenangkan lomba cerdas cermat sains tingkat kabupaten. Dia mengalahkan peserta dari sekolah-sekolah umum terbaik." Aku menangis haru saat menjemputnya hari itu. Banyu duduk di kursi rodanya, dengan medali emas menggantung di lehernya. Senyumnya begitu cerah. "Ibu, Banyu mau jadi dokter," bisiknya di perjalanan pulang. Aku tertegun. "Kenapa, Nak?" "Banyu mau sembuhkan orang-orang yang sakit seperti Banyu. Banyu mau tahu kenapa kaki Banyu dulu tidak bisa gerak. Dan, Banyu mau buat ibu bangga." Sejak hari itu, tekadku semakin membara. Aku akan menjadikan putraku seorang dokter. Tak peduli berapapun biayanya. Butik harapanku semakin ramai. Para istri pejabat dan pengusaha lokal kini menjadi pelanggan setiaku. Mereka tidak lagi memanggilku Ranti si penjahit, tapi desainer Ranti. Aku tak lagi memakai daster kusam. Aku memakai blus dan rok sederhana rancanganku sendiri. Aku harus terlihat pantas. Malam itu, 5 tahun setelah Mas Dimas pergi, Banyu berusia 11 tahun. Butikku sudah mapan. Aku sedang duduk di ruang tengah rumah baru kami, rumah kecil yang berhasil kubeli secara mencicil, sambil menggambar sketsa gaun malam. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki. Bukan langkahku. Aku mendongak. Di sana, di ambang pintu kamarnya, berdiri Banyu. Dia berdiri tanpa pegangan. Kakinya masih gemetar hebat, tubuhnya condong ke depan, keringat membanjiri wajahnya. Tapi dia berdiri. Dia berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Gemetar, dia melangkah. 1 langkah. 2 langkah. "Ibu?" panggilnya, suaranya bergetar menahan usaha. Pensil dari tanganku jatuh ke lantai. Aku tak bisa bergerak. Air mata mengalir deras. "Ibu, Banyu." "Banyu bisa jalan." Dia terhuyung dan jatuh ke pelukanku. Aku memeluknya erat, mencium puncak kepalanya. Malam itu, di rumah kecil kami, keajaiban terbesar dalam hidupku telah terjadi. Putraku, yang dulu dihina karena kelumpuhannya, telah mengambil langkah pertamanya menuju takdirnya. Roda takdir kami mulai berputar ke atas. Langkah pertama Banyu malam itu adalah awal dari sebuah lari maraton. Suara langkah kakinya menjadi musik terindah di rumah kami. Awalnya goyah dan tertatih, seringkali dibantu tongkat penyangga. Tapi Banyu, dengan tekad sekeras baja warisan penderitaan kami, menolak kursi rodanya. "Aku tidak mau pakai itu lagi, Bu. Aku mau jalan ke sekolah," katanya tegas, saat kami mendaftarkannya ke SMP umum. Aku sempat khawatir. Khawatir dia akan diejek, khawatir dia akan jatuh. Tapi Banyu bukan lagi anak rapuh yang bersembunyi di balik punggung ibunya. Dia berjalan tegak di hari pertamanya, meski sedikit pincang, mengabaikan tatapan heran teman-teman barunya. Dan seperti di SLB, dia kembali membuktikan bahwa otaknya adalah senjatanya. Keterbatasan fisik yang tersisa tak menghalanginya. Dia selalu menjadi juara kelas. "Banyu si jenius," begitu teman-temannya menjulukinya. Julukan yang jauh lebih indah daripada Banyu si cacat yang pernah dilontarkan ayahnya. Sementara Banyu menaklukkan dunia akademis, aku menaklukkan dunia mode di kota ini. Butik harapan Bunda tak lagi muat di ruko kecil itu. Pesanan membludak. Para istri pejabat dan sosialita kini rela antre berbulan-bulan untuk dibuatkan kebaya atau gaun pesta oleh desainer Ranti. Aku memberanikan diri mengambil pinjaman bank. Aku membeli sebuah bangunan 3 lantai di pusat kota. Lantai pertama adalah galeri butik yang mewah dengan etalase kaca yang berkilauan. Lantai 2 adalah ruang kerja dan produksi, dengan 20 mesin jahit berderet rapi, mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga dari lingkungan sekitarku. Lantai 3 adalah kantor pribadiku. Aku bukan lagi Ranti yang berbau debu gudang. Aku adalah Ranti, pemilik butik ternama, yang fotonya mulai muncul di majalah lokal. Kami pindah dari rumah kontrakan sempit itu, lalu pindah lagi dari rumah cicilan pertama kami. Kini kami tinggal di sebuah rumah besar di kawasan elit, dengan taman yang luas tempat Banyu bisa berolahraga setiap pagi untuk melatih kakinya. Saat Banyu lulus SMA, dia berdiri di atas panggung sebagai lulusan terbaik.
Pidato kelulusannya membuat seluruh hadirin menangis. Saya berdiri di sini, katanya, suaranya lantang dan jelas, bukan hanya karena buku yang saya baca. Saya berdiri di sini karena seorang wanita yang tak pernah lelah memijat kaki saya setiap malam. Seorang wanita yang rela tidak makan, agar saya bisa terapi. Seorang wanita yang mengubah dirinya dari penjahit upahan menjadi desainer ternama, demi saya. Ibu saya, Ranti. Piala ini untukmu, Bu. Aku terisak di kursi undangan. Semua mata memandangku dengan kekaguman. Sesuai janjinya, Banyu mendaftarkan diri di Fakultas Kedokteran universitas terbaik di negeri ini. Dan dia diterima. Tanpa tes. Melalui jalur prestasi dan olimpiade sains yang tak terhitung jumlahnya. Masa-masa kuliahnya adalah masa terberat kami. Banyu harus tinggal di kota lain. Aku harus belajar melepaskannya. Tapi teknologi membantu. Setiap malam kami video call. Biaya kuliah kedokteran yang selangit? Butikku lebih dari sanggup untuk membiayainya. Aku memberinya fasilitas terbaik, apartemen yang nyaman, dan buku-buku tebal yang ia butuhkan. Tahun-tahun berlalu bagai kedipan mata. Hari itu, 7 tahun setelah dia pertama kali masuk gerbang universitas, aku duduk di aula wisuda yang megah. Namanya dipanggil Banyu Prasetya, sarjana kedokteran. Lulus dengan predikat cum laude. Putraku melangkah ke atas panggung. Tegap, gagah, tak ada lagi jejak pincang di kakinya. Yang ada hanya seorang pria muda yang cerdas dan penuh wibawa, mengenakan toga kebesarannya. Dan setahun kemudian, setelah menyelesaikan masa magang dan sumpahnya, dia resmi menyandang gelar itu. Dr. Banyu Prasetya. Dia kembali ke kota kami, menolak tawaran bekerja di rumah sakit besar ibu kota. Banyu mau mengabdi di sini, Bu. Di kota tempat kita berjuang dulu, katanya. Dia diterima bekerja di rumah sakit umum daerah, rumah sakit terbesar di kota kami. Di hari pertamanya bekerja, dia memelukku di depan lobi rumah sakit. Ibu, bisiknya, terima kasih sudah tidak menyerah pada Banyu. Mulai hari ini, biarkan Banyu yang merawat ibu. Aku memandangi punggungnya yang tegap, berjalan memasuki pintu rumah sakit dengan jas dokter putihnya yang bersih. Putraku, anakku yang lumpuh. Anak yang dibuang ayahnya karena dianggap aib. Kini dia adalah seorang penyembuh. Hidup kami telah sempurna. Kami telah bangkit. Kami sukses dan bahagia. Aku tak tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan babak akhir dari drama ini, tepat di dalam rumah sakit tempat putraku kini mengabdi. Kehidupan kami berjalan nyaris sempurna. Aku sibuk mengelola butik yang kini memiliki 2 cabang di kota tetangga, sementara Dr. Banyu Prasetya telah menjadi nama yang dihormati di rumah sakit umum daerah. Putraku mewarisi hatiku, bukan hati ayahnya. Dia terkenal di rumah sakit sebagai dokter yang paling peduli pada pasien miskin. Dia mendedikasikan sebagian waktunya untuk polis sosial, menangani mereka yang datang dengan KTP dan surat keterangan tidak mampu. Dia tak pernah lupa akarnya. Dia tak pernah lupa rasanya menjadi Banyu yang lumpuh. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengunjungi Banyu di rumah sakit, membawakannya makan malam karena aku tahu dia pasti akan lembur. Aku berjalan menyusuri koridor steril beraroma disinfektan, mengenakan salah satu gaun terbaik dari butikku. Suster dan staf rumah sakit menyapaku dengan ramah. Mencari Dokter Banyu, Bu Ranti. Seperti biasa, Sus, jawabku sambil tersenyum. Aku tiba di depan ruang praktiknya. Pintunya sedikit terbuka. Aku mendengar suara Banyu yang tenang dan berwibawa. Sabar ya, Pak. Anak Bapak harus menjalani beberapa tes lagi. Saya lihat ini kasus yang cukup lama tidak tertangani dengan benar, ujar Banyu. Tapi kami tidak punya uang, Dok, jawab sebuah suara pria, parau dan putus asa. Suara yang, entah kenapa, terasa tidak asing. Masalah biaya, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Saya akan bantu urus lewat jalur sosial rumah sakit. Yang penting anak ini harus segera kita tangani, balas Banyu. Aku tersenyum bangga. Itulah putraku. Aku mendorong pintu itu perlahan. Banyu, Ibu Bau. Ucapanku terhenti di tenggorokan. Di depan meja Banyu, duduk 2 sosok yang tampak jauh lebih tua dari usia mereka. Seorang pria dengan rambut acak-acakan dan kemeja kusam yang lusuh.
Seorang wanita dengan mata sembab dan wajah penuh kerutan kepahitan. Mereka tampak hancur, miskin, dan kalah oleh kehidupan. Dan di antara mereka, di atas kursi roda tua yang berderit, duduk seorang pemuda tanggung yang terkulai lemah. Kakinya kurus kering, persis seperti kaki Banyu puluhan tahun lalu. Lumpuh. Pria dan wanita itu mendongak saat mendengar suaraku. Waktu seakan berhenti. Napas kami tercekat. Pria itu adalah Dimas. Wanita itu adalah Riana. Mata Dimas membelalak. Mulutnya ternganga. Dia melihatku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Melihat gaun mahalku, tas tanganku, dan aura percaya diri yang tak pernah kumiliki dulu. Ini bukan Ranti, istri buangan yang tidur di gudang. Ini Ranti, sang pemilik butik. Riana lebih cepat bereaksi. Dia berdiri dengan gemetar. Mbak Ranti, suaranya bergetar, penuh ketidakpercayaan. Banyu, yang tidak menyadari apa-apa, menoleh ke arahku. Ibu? Ibu sudah datang? Kenapa berdiri di situ? Sini masuk. Lalu Banyu melihat keanehan di wajah kami. Dia menatap Dimas, lalu Riana, lalu ibunya. Ibu kenal dengan mereka? Dimas masih terpaku. Dia menatapku, lalu menatap dokter muda di hadapannya. Dia pasti sedang menghubungkan titik-titik itu. Ranti? Dokter Banyu? Ranti? Desis Dimas, suaranya seperti tercekik. Jadi dokter ini? Aku mengambil langkah maju. Aku berdiri tegak di samping putraku. Aku menatap lurus ke mata Dimas, mata yang dulu menatapku penuh hinaan. Ya, Mas Dimas, kataku dengan suara yang dingin dan tenang. Kenalkan, ini Dokter Banyu Prasetya. Aku meletakkan tanganku di bahu Banyu yang tegap. Putraku, anak lumpuh yang dulu kau buang karena kau bilang dia memalukan dan merendahkan harga dirimu. Dad, dunia Dimas runtuh. Dia tersungkur dari kursinya, jatuh berlutut di lantai rumah sakit. Riana menjerit tertahan, menutupi mulutnya. Mereka menatap Banyu. Anak yang mereka tahu adalah Aib, itu, kini berdiri di hadapan mereka sebagai satu-satunya harapan untuk menyembuhkan anak mereka sendiri. Banyu, yang akhirnya mengerti, terdiam membatu. Wajahnya pucat. Dia menatap pria yang berlutut di lantai itu, lalu pada wanita yang menangis histeris. Ayahnya. Pria yang tak pernah dia ingat wajahnya, kecuali dari cerita-cerita pedih ibunya. Bisik Banyu, lebih pada dirinya sendiri. Dimas mengangkat wajahnya, air mata mengalir di pipinya yang kotor. Banyu, nak, anakku. Maafkan ayah. Riana merangkak, berusaha memegang kakiku. Mbak Ranti tolong kami, Mbak. Tolong anak kami. Dia juga lumpuh, Mbak. Hidup kami hancur. Dimas dipecat. Kami miskin. Tolong. Aku menarik kakiku. Aku menatap mereka tanpa ekspresi. Karma, bisikku. Sungguh, karma itu nyata. Keheningan di ruang praktik itu begitu pekat, seolah menyedot semua oksigen. Dimas masih berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Pria yang dulu begitu angkuh, yang dengan teganya membentakku dan menyebut Banyu, Aib, kini tak lebih dari seonggok penyesalan yang menyedihkan di lantai. Riana terisak di kursinya, tak berani menatapku maupun Banyu. Satu-satunya yang tidak mengerti drama ini adalah pemuda di kursi roda itu. Dia menatap kami semua dengan bingung, wajahnya pucat karena sakit. Banyu adalah yang pertama memecah kebisuan. Selama beberapa detik, aku melihat amarah, luka, dan kebencian puluhan tahun berkelebat di matanya. Dia menatap Dimas. Ini adalah pria yang merampas masa kecilnya. Ini adalah pria yang membuatnya dan ibunya tidur di gudang. Namun, sepersekian detik kemudian, tatapan Banyu beralih. Bukan lagi pada Dimas atau Riana. Tatapannya terkunci pada pemuda di kursi roda itu. Dia melihat kaki yang kurus. Dia melihat tatapan mata yang putus asa. Dia melihat dirinya sendiri di masa lalu. Jas dokter putih yang dikenakannya seolah menegakkannya kembali. Dia mengambil napas dalam-dalam. Wajahnya yang tadi pucat pasi kini kembali tenang, profesional, namun dingin. Ibu, katanya padaku, tapi matanya tak beralih dari pasiennya. Tolong tunggu di luar sebentar. Saya harus memeriksa pasien saya. Aku mengangguk,
mengerti? Banyu berjalan ke arah Dimas yang masih di lantai. Dia tidak mengulurkan tangan. Pak, katanya, suaranya datar. Tolong Anda berdiri. Anda mengganggu saya bekerja. Pasien Anda sedang menunggu. Panggilan, Pak, bukan, Ayah, terdengar seperti tamparan yang lebih keras daripada bentakan. Dimas tersentak. Dengan gemetar, dibantu Riana, dia kembali duduk di kursi. Wajahnya menunduk dalam, tak berani menatap putra yang dulu dibuangnya. Banyu mengabaikan mereka berdua. Dia berjongkok di depan pemuda di kursi roda itu. Siapa namamu? Tanya Banyu, suaranya kini sedikit lebih lembut saat berbicara pada pasiennya. Hei, Rio, Dok, jawab pemuda itu lirih. Baik, Rio. Saya Dokter Banyu. Saya yang akan merawatmu. Izinkan saya memeriksa kakimu sebentar, ya. Banyu dengan telaten memeriksa kaki Rio, menggerakkannya perlahan, mengetuk refleksnya. Persis seperti yang dulu dilakukan para terapis padanya. Dimas dan Riana hanya bisa mematung, menyaksikan pemandangan surreal ini. Anak yang mereka hina sebagai cacat, kini menjadi satu-satunya harapan untuk anak normal, mereka yang ternyata juga ditakdirkan lumpuh. Setelah beberapa menit, Banyu berdiri. Kondisinya cukup kompleks karena sepertinya penanganannya terlambat, ujar Banyu, kembali pada nada profesionalnya yang dingin, ditujukan pada Dimas dan Riana. Kita harus melakukan MRI dan serangkaian tes darah. Saya akan jadwalkan. Tapi, Dok, Riana tergagap. Kami tidak punya uang sama sekali. Perusahaan Mas Dimas bangkrut, dia dipecat. Banyu menatap mereka. Tatapannya lurus, tanpa iba, hanya ada fakta. Saya tahu, katanya singkat. Saya sudah melihat berkas Anda. Itulah gunanya poli sosial. Saya yang akan menangani administrasinya. Kalian tidak perlu membayar. Tangis Riana pecah. Dia hendak bersujud di kaki Banyu, namun Banyu mundur selangkah. Jangan lakukan itu, kata Banyu tegas. Saya melakukan ini bukan untuk kalian. Saya melakukan ini karena dia, Banyu menunjuk Rio. Saya melakukan ini karena saya seorang dokter. Dan karena saya tahu persis bagaimana rasanya berada di kursi roda itu. Dimas mengangkat wajahnya. Banyu, ayah. Hentikan, potong Banyu, suaranya meninggi sedikit. Anda bisa memanggil saya, dokter, atau Dokter Banyu. Saya akan merawat putra Anda. Saya akan memberinya pengobatan terbaik yang bisa rumah sakit ini tawarkan, tanpa biaya. Itu janji saya sebagai dokter. Banyu berjalan ke mejanya, menulis resep. Tapi, lanjutnya, tanpa memandang mereka. Hanya sebatas itu. Hubungan kita hanya sebatas dokter dan keluarga pasien. Tidak lebih. Dia menyerahkan kertas itu pada Dimas. Tangan Dimas gemetar hebat saat menerimanya. Bawa putra Anda ke bagian rawat inap sekarang. Suster akan mengurus kamarnya. Saya akan visit nanti malam. Dimas dan Riana tak bisa berkata-kata lagi. Mereka hanya bisa mengucapkan, terima kasih, Dok, terima kasih. Berulang kali seperti gumaman. Mereka membalikkan kursi roda Rio dan keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, penuh rasa malu. Ketika pintu tertutup, aku masuk kembali. Banyu sedang berdiri membelakangiku, menatap keluar jendela. Bahunya yang tegap tampak bergetar. Aku menghampirinya, memeluknya dari belakang. Kamu hebat, Nak. Banyu berbalik dan memelukku erat. Untuk pertama kalinya sejak dia dewasa, aku melihat putraku menangis. Sakit, Bu, bisiknya. Melihatnya, dan tahu dia ayah Banyu, sakit sekali. Tapi melihat anak itu, Banyu tidak bisa, Bu. Banyu tidak bisa menolaknya. Ibu tahu, kataku, mengelus punggungnya. Kamu melakukan hal yang benar. Kamu anak ibu. Kamu penyembuh. Biarkan mereka hidup dari belas kasihanmu. Biarkan mereka setiap hari melihat kesuksesan anak yang dulu mereka buang. Banyu melepaskan pelukannya, menyeka air matanya. Ibu benar. Biar karma berjalan. Mulai sekarang, Banyu akan fokus menyembuhkan anak itu. Tapi Banyu tidak akan pernah membiarkan pria itu dekat dengan Banyu. Dia tetap ayah Banyu,
Banyu akan menghormatinya sebatas itu. Tapi dia bukan lagi keluarga Banyu. Keluarga Banyu adalah aku. Hanya aku. Hari-hari berikutnya di rumah sakit menjadi sebuah panggung sandiwara yang ironis. Banyu, dengan profesionalisme penuh, menangani kasus Rio. Dia menjadwalkan MRI, melakukan tes darah, dan merancang program fisioterapi intensif di dalam rumah sakit. Semua biaya, seperti janjinya, ditanggung oleh program sosial rumah sakit yang diawasinya. Dia memperlakukan Rio dengan kelembutan yang sama seperti dia memperlakukan pasien anak-anak lainnya. "Ototmu masih bagus, Rio," kata Banyu pada saudara tirinya itu, saat dia memeriksa kakinya di ruang rawat inap kelas 3 yang pengap. "Kamu harus rajin latihan seperti yang saya ajarkan, ya. Kamu pasti bisa lebih baik." Rio, yang tidak tahu menahu soal masa lalu, menatap Banyu dengan penuh kekaguman. Baginya, Dokter Banyu adalah malaikat penolong. Namun, di luar ruang rawat, Dimas dan Riana menjalani siksaan batin mereka. Mereka harus hidup di rumah sakit, tidur di selasar koridor beralas tikar tipis, karena tak punya uang untuk pulang pergi. Setiap hari, mereka menyaksikan Banyu, anak yang mereka buang, berjalan gagah dengan jas dokter putihnya, dihormati oleh semua perawat, memberikan perintah, dan menyelamatkan nyawa. Dan setiap hari, mereka juga melihatku. Aku rutin mengunjungi Banyu, membawakan makan siang atau sekadar mampir setelah menutup butik. Aku akan berjalan melewati koridor itu, mengenakan pakaian terbaikku, dengan aroma parfum mahal yang kontras dengan bau keringat dan keputusasaan mereka. Riana selalu menunduk, tak berani menatapku. Tapi Dimas, dia selalu menatapku. Tatapannya adalah campuran yang menyakitkan antara penyesalan, kerinduan, dan rasa malu yang tak terhingga. Suatu sore, Riana memberanikan diri. Saat aku lewat, dia beringsut, mencoba menyentuh ujung sepatuku. "Mbak Ranti, tolong, kami belum makan hari ini." Aku berhenti. Aku menatapnya. Wanita yang dulu tertawa di kamarku. Wajahnya kini kotor dan tirus. Aku mundur selangkah, menjaga jarak. "Anakku," kataku dingin, "sudah menjamin pengobatan putramu. Itu sudah lebih dari cukup. Urusan perutmu, itu bukan urusanku." "Tapi, Ma, kalian berdua adalah penjahat di masa laluku," potongku. "Kalian merampok masa kecil anakku dan harga diriku. Kubiarkan anakku membantu kalian karena dia berhati mulia. Tapi jangan harap hal yang sama dariku. Aku tidak sudi bersentuhan dengan kalian." Aku melangkah pergi, meninggalkannya yang terisak di lantai koridor. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Aku sedang berjalan menuju mobilku di parkiran rumah sakit. Tiba-tiba Dimas berlari mengejarku. "Ranti, tunggu, Ranti." Dia berdiri di depanku, menghalangi pintu mobilku. Pria ini, mantan suamiku. Dia tampak seperti gelandangan. "Ranti, aku tahu aku salah. Aku menyesal, Ranti. Sungguh, aku menyesal." Dia mulai menangis seperti anak kecil. Aku dibutakan oleh Riana. Aku malu punya anak lumpuh." "Dan lihat sekarang," kataku tajam, "Tuhan memberimu apa yang kau malu-malukan. Kau meninggalkan anakku yang lumpuh demi pelakor yang hamil, dan ternyata pelakor itu melahirkan anak yang lumpuh juga. Bukankah itu lucu, Mas Dimas?" "Ampuni aku, Ranti. Tolong, maafkan aku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Melihatmu sukses, melihat Banyu anakku, dia jadi dokter. Dia bukan anakmu lagi," tegasku. "Dia anakku. Anak yang kurawat dari upah menjahit. Anak yang kusekolahkan dari hasil keringatku sendiri. Anak yang kulatih berjalan saat kau sibuk memeluk wanita lain." Aku menyesal. "Apa penyesalan saja tidak cukup," raungnya putus asa. Aku menatap lurus ke matanya. "Inilah saat yang kutunggu-tunggu." "Tidak," jawabku. "Penyesalanmu tidak ada artinya. Penyesalanmu tidak akan menghapus air mata Banyu saat kau membentaknya, cacat. Penyesalanmu tidak akan menghapus dinginnya gudang tempat kami tidur. Penyesalanmu hanyalah racun untuk dirimu sendiri." Aku membuka pintu mobilku. Biar karma berjalan dengan alurnya sendiri.
Anakku akan tetap merawat putramu karena dia seorang dokter yang baik. Tapi aku dan Banyu, kami sudah bahagia. Kami sudah sukses. Hidupmu yang hancur sekarang, hiduplah dari belas kasihan anak yang dulu kau buang. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesinnya. Dimas terpaku di tempatnya, hancur lebur. Dia akhirnya sadar. Penyesalan tidak bisa memutar waktu. Aku melajukan mobilku meninggalkan pelataran rumah sakit, memutar lagu favoritku dengan kencang. Di kaca spion, aku melihat bayangan Dimas yang semakin mengecil, sendirian dalam penyesalannya yang tak berarti. Aku dan Banyu telah menang. 6 bulan berlalu sejak hari yang menghancurkan itu. Kehidupan di rumah sakit umum daerah telah membentuk sebuah rutinitas baru yang menyakitkan bagi Dimas dan Riana, namun menjadi bukti kemenangan diam bagi aku dan Banyu. Rio, putra mereka, telah menunjukkan kemajuan pesat di bawah penanganan Banyu. Dia tidak sembuh total, kerusakannya terlalu lama dibiarkan. Tetapi dari yang tadinya hanya bisa terkulai, kini Rio bisa duduk tegak dan mulai belajar menggerakkan tangannya untuk makan sendiri. Dia menjalani fisioterapi intensif 3 kali seminggu di unit rehabilitasi rumah sakit. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu, pemandangan itu selalu sama. Banyu, dengan jas dokter putihnya yang bersih dan wibawa yang tak terbantahkan, akan datang ke ruang fisioterapi. "Ayo, Rio. Lebih kuat lagi." "Kamu bisa," kata Banyu, suaranya tenang dan memberi semangat, sambil membantu terapis memposisikan kaki Rio di alat bantu berdiri. Rio menatap Banyu dengan mata berbinar penuh pemujaan. "Terima kasih, Dokter Banyu. Nanti kalau sudah besar, Rio mau jadi dokter hebat seperti dokter." Di sudut ruangan, duduk Dimas dan Riana. Mereka hanya diizinkan menunggu di kursi tunggu pasien. Mereka tidak lagi lusuh seperti gelandangan. Banyu, atas nama kemanusiaan, telah meminta bagian sosial rumah sakit untuk memberi mereka akses ke pakaian layak dan makanan dari dapur umum rumah sakit. Hidup mereka kini sepenuhnya bergantung pada belas kasihan anak yang dulu mereka buang. Setiap pujian Rio untuk Banyu terasa seperti cambuk bagi Dimas. Setiap kali Banyu dengan sabar menyeka keringat Rio, Dimas teringat bagaimana dia dulu jijik bahkan untuk menyentuh Banyu. Mereka tinggal di rumah singgah yayasan dekat rumah sakit, sebuah fasilitas gratis untuk keluarga pasien tidak mampu. Kehidupan mereka kini adalah tentang menunggu. Menunggu jadwal terapi, menunggu jatah makan, menunggu belas kasihan. Sementara itu, butik Harapan Bunda, milikku semakin berkibar. Aku baru saja memenangkan tender besar untuk merancang seragam resmi seluruh staf wanita di kantor gubernur. Wajahku dan kisah inspiratifku, kisah yang sengaja tidak pernah menyebut nama Dimas, muncul di sampul majalah wanita nasional. Aku kini adalah Ranti, seorang desainer sukses dan ibu dari seorang dokter muda yang brilian. Suatu sore, aku menjemput Banyu. Aku melihat Dimas dan Riana sedang duduk di taman rumah sakit, mendorong kursi roda Rio. Aku menghentikan mobilku yang mewah tak jauh dari mereka. Banyu keluar dari lobi. "Banyu," panggil Dimas, memberanikan diri. Banyu berhenti. Dia menatap ayahnya. "Rio, dia sudah bisa memegang sendok sendiri," lapor Dimas, seperti seorang bawahan yang melapor pada atasannya. Ada harapan kecil di matanya. Harapan untuk sebuah pengakuan. "Bagus," jawab Banyu singkat, nadanya profesional. "Itu kemajuan yang baik. Lanjutkan latihannya di rumah singgah. Pastikan nutrisinya terjaga." "Iya, Dok." "Banyu." "Ayah?" Dimas tercekat. "Ayah bangga sekali padamu." Banyu terdiam sesaat. "Kebanggaan Anda tidak saya butuhkan," jawab Banyu, suaranya tidak marah, hanya datar. "Saya permisi. Pasien saya sudah selesai untuk hari ini." Banyu berbalik dan berjalan ke arah mobilku, di mana aku sudah menunggunya. Dia membuka pintu, tersenyum padaku. "Ibu masak apa malam ini?" "Banyu lapar sekali." "Ibu masak rawon kesukaanmu," jawabku sambil tertawa. Kami melaju meninggalkan area rumah sakit. Dari kaca spion, aku melihat mereka. Dimas, Riana, dan Rio. 3 sosok yang membeku di taman. Dimas menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya bergetar. Dia menangis.
Dia adalah pria yang dulu memiliki segalanya, istri yang patuh, anak yang, sebelum sakit, normal, dan pekerjaan yang mapan. Dia membuang itu semua demi ego dan nafsu. Kini, dia tidak punya apa-apa. Dia hidup dari belas kasihan anak yang dia sebut aib. Dia harus menyaksikan anak itu tumbuh menjadi segala sesuatu yang tidak pernah bisa dia capai. Dan aku ada di samping Banyu. Kami bahagia. Kami sukses. Aku tidak lagi membenci Dimas. Aku hanya merasa kasihan. Karena hidup dalam penyesalan yang tak berarti, sambil melihat apa yang kau buang bersinar begitu terang, adalah hukuman yang jauh lebih kejam daripada kematian. Karma telah menyelesaikan tugasnya. Biarlah dia hidup dengan itu selamanya. 10 tahun berlalu. Waktu telah memoles hidup kami hingga berkilau. Hari ini, aku berdiri di depan cermin besar berbingkai emas di sebuah ballroom hotel termewah di kota. Aku tidak sedang menjahit di gudang berdebu. Aku sedang merapikan dasi kupu-kupu di leher seorang pria gagah yang mengenakan setelan tuxedo termahal rancanganku. Pria itu adalah Dr. Banyu Prasetya. Anakku, hari ini adalah hari pernikahannya. Sudah sempurna, Bu, kata Banyu, suaranya dalam dan penuh wibawa. Dia tersenyum padaku lewat pantulan cermin. Di usianya yang ke-33, Banyu bukan lagi sekadar dokter. Dia adalah kepala Departemen Rehabilitasi Medik di rumah sakit itu, seorang spesialis ternama yang metodenya memulihkan pasien-pasien lumpuh telah diakui di tingkat nasional. Dan dia tidak lagi pincang. Bertahun-tahun terapi dan olahraga yang disiplin telah menyempurnakan langkahnya. Kamu gugup? Tanyaku, tanganku sedikit gemetar saat menyentuh kerah bajunya. Sedikit, akunya, tapi lebih banyak bahagia. Akhirnya, Bu. Kita benar-benar bahagia. Calon istrinya, Amira, adalah seorang dokter anak yang cantik dan berhati lembut. Dia tahu semua kisah kami. Dia memujaku seperti ibunya sendiri, mengerti bahwa ikatan antara aku dan Banyu ditempa oleh api neraka. Aku sendiri, butik harapan Bunda, kini menjadi merek nasional. Aku memiliki 15 cabang di seluruh Indonesia. Aku adalah Ranti, wanita yang fotonya terpampang di majalah bisnis sebagai simbol ketangguhan. Aku telah melunasi semua utangku pada takdir. Saat aku dan Banyu berjalan keluar dari ruang rias, bersiap menuju altar pernikahan, aku melihat pemandangan yang kontras di luar jendela. Di seberang hotel mewah ini, berdiri sebuah kompleks rumah susun sederhana, rusunawa, milik pemerintah. Kumuh dan padat. Tanpa kusadari, aku tahu persis siapa yang tinggal di salah satu bilik sempit di sana. Di tempat lain, di waktu yang sama, di sebuah kamar sempit berukuran 3x4 meter di rusunawa itu, televisi 14 inci yang buram sedang menyiarkan berita lokal pagi. Pernikahan mewah antara Dr. Banyu Prasetya, putra dari desainer ternama Ranti, dengan Dr. Amira pagi ini menjadi sorotan. Dimas, yang kini berusia akhir 50-an, duduk membatu di lantai. Rambutnya telah memutih semua, wajahnya cekung, matanya kosong. Dia hanya menatap layar TV. Dia melihat Banyu, anaknya, berdiri gagah, tersenyum, di samping wanita cantik dan ibunya yang terlihat anggun dalam balutan kebaya mewah. Mereka tampak seperti raja dan ratu. Mas, terdengar suara rintihan lemah dari kasur tipis di sudut ruangan. Riana terbaring di sana. Tubuhnya kurus kering, hanya tinggal tulang berbalut kulit. Penyakit komplikasi TBC dan diabetes telah menggerogotinya selama bertahun-tahun. Dia bahkan tak sanggup lagi bangkit untuk ke kamar mandi. Di sudut lain, duduk seorang pria berusia pertengahan 20-an di kursi roda. Rio. Perawatan yang diberikan Banyu bertahun-tahun lalu berhasil membuatnya lebih mandiri, dia bisa menggerakkan tangannya. Tapi kakinya tetap tak bisa berjalan. Setelah Banyu memastikan kondisinya stabil dan tidak lagi memerlukan perawatan rumah sakit, Banyu menyerahkan perawatannya pada Dinas Sosial Kota. Bantuan dari Banyu berhenti di pintu rumah sakit. Kini, Rio menghabiskan harinya merawat ibunya yang sekarat, sementara ayahnya, Dimas, hanya duduk melamun. Mereka hidup dari belas kasihan tetangga dan bantuan sosial pemerintah. Dimas menatap Banyu di layar TV. Lalu dia menatap Riana yang terbatuk-batuk. Lalu dia menatap Rio di kursi roda. Dia teringat ucapannya dulu,
Aku malu punya keturunan tidak normal. Tuhan mengambil ucapannya. Dia meninggalkan anak lumpuh yang satu, lalu Tuhan memberinya anak lumpuh yang lain. Dia meninggalkan istri yang sehat demi pelakor yang kini sekarat. Dia menghina Banyu sebagai aib, dan kini aib itu adalah orang paling sukses yang pernah dia kenal. Dia menghina aku sebagai istri gagal, dan kini aku adalah wanita terhormat yang bahkan tak sudi meliriknya. Dimas tertawa. Tawa kering yang terdengar seperti isak tangis. Penyesalan itu datang setiap detik. Setiap kali dia bernapas. Setiap kali dia melihat Rio. Setiap kali dia mendengar nama Dr. Banyu disebut orang-orang. Tapi benar kataku dulu. Penyesalan itu tidak ada artinya. Kembali ke ballroom. Musik mulai mengalun. Banyu menggandeng lenganku. "Siap, Bu?" tanyanya. Aku menatap putraku. Wajahnya adalah cerminan kemenanganku. "Ibu siap, Nak." "Sangat siap." Aku berjalan di sampingnya, menyerahkan putraku ke altar kebahagiaannya. Aku melihat ke seluruh tamu, para pejabat, para dokter, para sosialita. Mereka semua bertepuk tangan untuk kami. Aku teringat gudang itu. Dingin, pengap, penuh nyamuk. Dan aku tersenyum. Biarlah karma berjalan dengan alurnya sendiri. Aku tidak perlu membalas. Takdir telah menuliskan balasannya dengan tinta yang jauh lebih kejam daripada yang bisa kubayangkan. Kini, aku dan anakku, kami bahagia. Selamanya. 5 tahun kemudian, di sebuah sore yang cerah, di taman belakang sebuah rumah yang asri dan megah, seorang wanita parubaya yang masih terlihat anggun duduk di kursi teras. Dia adalah Ranti. Dia tidak lagi memegang jarum dan benang, melainkan secangkir teh hangat. Pandangannya tertuju pada hamparan rumput hijau, di mana seorang anak laki-laki kecil berusia 4 tahun berlari tertawa-tawa, mengejar seekor kupu-kupu. Langkah kakinya lincah dan penuh energi. "Bima, awas jatuh, Nak," seru Ranti sambil tersenyum. Bocah itu, Bima, adalah putra Banyu dan Amira. Cucu pertamanya. Banyu, yang kini menjadi salah satu spesialis rehabilitasi medik paling dihormati di negara itu, keluar dan duduk di samping Ranti. Dia baru saja pulang dari rumah sakit. "Lihat dia berlari, Bu," kata Banyu pelan, matanya tak lepas dari putranya. Setiap kali Bima mengambil langkah, Banyu selalu teringat ibu. "Kenapa teringat ibu?" "Karena ibu tidak pernah menyerah pada langkah pertamaku," jawab Banyu, menggenggam tangan Ranti. Tangan yang dulu kapalan karena menginjak pedal mesin jahit, kini halus terawat. Kebahagiaan mereka terasa utuh. Sempurna. Seorang asisten rumah tangga keluar, membawa nampan berisi surat-surat. Di antara tagihan dan undangan, ada satu amplop coklat tipis dengan stempel resmi dari Dinas Sosial Kota. Ranti membukanya dengan dahi berkerut. Surat itu singkat. Sebuah pemberitahuan resmi. "Dengan ini kami memberitahukan bahwa Saudara Dimas, nomor KTP, XXX, telah meninggal dunia 2 hari yang lalu di unit Rusunawa Cendana kamar 402 karena komplikasi penyakit liver. Jenazahnya telah diurus oleh negara karena tidak ada keluarga yang mengambil. Almarhumah Sedri Riana telah meninggal 3 tahun sebelumnya. Putra mereka, Saudara Rio, yang merupakan penyandang disabilitas, kini telah dipindahkan secara permanen ke Panti Wureda dan Disabilitas Harapan Kasih untuk perawatan lebih lanjut. Surat ini dikirimkan kepada Anda sebagai satu-satunya kontak keluarga yang pernah tercatat di data rumah sakit sebagai mantan istri. Tidak ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan dari Anda." Ranti membaca surat itu 2 kali. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanyalah kelegaan. Sebuah babak telah resmi ditutup oleh takdir. Dia meletakkan surat itu di meja. Di hadapannya, Bima terjatuh di rumput. Namun, dia tidak menangis. Dia tertawa, lalu bangkit lagi dan berlari ke pelukan Banyu. Ranti menatap pemandangan itu. Putranya yang dulu dibuang, kini menjadi ayah yang hebat bagi putranya sendiri yang berlari bebas. Surat pemberitahuan kematian itu tak lagi berarti apa-apa. Kenangan akan gudang yang pengap, bentakan, dan hinaan, kini terasa seperti kisah orang lain yang terjadi ribuan tahun lalu. Yang nyata adalah ini. Taman ini.
Putranya, cucunya, butik harapan Bunda bukan lagi sekadar nama usaha. Itu adalah kenyataan hidupnya. Dia menyesap tehnya. Karma telah selesai. Dan hidup baru mereka telah lama dimulai. 10 tahun setelah kematian Dimas. Aula besar di Panti Wureda dan Disabilitas Harapan Kasih riuh rendah. Puluhan penghuni panti berkumpul, sebagian besar di kursi roda. Hari ini adalah Saya sudah tahu semuanya, kata Rio pelan. Beberapa tahun lalu, pengurus panti memberikan saya kotak barang peninggalan ayah. Hanya ada beberapa surat utang dan satu foto lama. Banyu diam, menunggu. Foto pernikahan. Ayah, dengan seorang wanita yang saya kenal sebagai Ibu Ranti. Dan ada anak kecil di foto itu yang mirip sekali dengan dokter. Mata Banyu tidak berubah. Dia hanya mengangguk pelan. Ayah saya, lanjut Rio, matanya berkaca-kaca, dia mengambil segalanya dari Anda. Dia membuang Anda. Tapi, kenapa dulu dokter mau merawat saya? Kenapa dokter tidak membiarkan saya mati saja? Inilah pertanyaan yang telah membebani Rio selama 1 dekade. Banyu menatap lurus ke mata saudara tirinya itu. Karena, kata Banyu, saat saya melihatmu di kursi roda itu puluhan tahun lalu, saya tidak melihat putra dari pria yang menghancurkan masa kecil saya. Saya melihat diri saya sendiri. Air mata akhirnya menetes di pipi Rio. Saya tahu bagaimana rasanya lumpuh dan putus asa, lanjut Banyu. Ibuku berjuang mati-matian untuk menyembuhkanku. Kamu tidak punya siapa-siapa. Saya tidak bisa membiarkan sejarah terulang dengan akhir yang berbeda. Anda orang yang baik, Dok. Ibuku yang mengajariku, kata Banyu. Dia mengajariku bahwa balas dendam terbaik bukanlah kebencian. Balas dendam terbaik adalah menjadi sukses dan bahagia, lalu menunjukkan belas kasihan di saat kita punya semua kekuatan untuk menghancurkan. Banyu berdiri. Yayasan saya akan memastikan semua kebutuhanmu di sini terpenuhi, Rio. Selamanya. Hiduplah dengan tenang. Rio hanya bisa menunduk, menangis tanpa suara. Dia akhirnya mengerti. Malam itu, Banyu pulang ke rumahnya yang megah. Pesta kecil sedang berlangsung di taman belakang. Ranti, yang kini berusia 60-an namun masih bugar dan modis, sedang tertawa sambil memangku cucu perempuannya yang berusia 5 tahun. Bima, cucu laki-lakinya, yang sudah remaja, sedang asyik memanggang barbeku bersama Amira. Rumah itu penuh dengan tawa dan aroma makanan enak. Banyu berjalan ke arah ibunya dan duduk di sebelahnya. Dari panti, Nak, tanya Ranti. Iya, Bu. Semuanya lancar, jawab Banyu. Kamu menemuinya? Iya. Hening sejenak di antara mereka. Dia baik-baik saja, kata Banyu. Ranti mengangguk. Wajahnya damai. Bagus, kita sudah menutup buku itu. Ranti kemudian menoleh ke cucu-cucunya. Ayo, Bima, Anya, kuenya sudah matang. Siapa yang mau? Anak-anak itu berlari menyerbu nenek mereka. Banyu memandangi mereka, lalu memandangi ibunya. Dia teringat Rio, yang duduk sendirian di panti. Dia teringat Dimas, yang meninggal sendirian di kamar rusun. Dia teringat Riana, yang meninggal karena penyakit. Lalu dia melihat ibunya, yang tertawa dikelilingi cinta, kemewahan, dan keluarga. Banyu tersenyum. 2 takdir telah ditentukan. 1 takdir dibangun di atas kebencian dan penyesalan. Satunya lagi dibangun di atas perjuangan dan harapan. Dia tahu, ibunya, Ranti, bukan hanya telah mengalahkan karma. Dia telah menulis takdirnya sendiri. Dan Banyu adalah mahakarya terbaiknya.